Dengan perantara wasilah Fatihah, Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu. Dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 12.37. Saya diminta memberikan tausiah hanya sampai pukul 1 siang. Jadi masih ada waktu kurang lebih 23 menit. Bapak mohon maaf, handphonenya sementara hanya 23 menit, kita sesuaikan dulu ya. Kita bahas insya Allah tema yaitu ibadahnya ringan, pahalanya besar. Gimana tadi? Ibadahnya ringan tapi pahalanya besar. Saya mengutip satu hadis sahih dalam Fathul Bari. Hadis ini syarah Sahih Al-Bukhari, saya fotokopi dan saya bawa. Tolong lihat ke depan yuk. Kelihatan nggak tulisannya? Nggak, maksud saya tulisannya ada ya. Nah, tapi kebaca nggak? Nggak kebaca. Hadis ini yang mengatakan atau yang menceritakan sahabat Rasulullah. Beliau biasa mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Namanya Anas bin Malik. Sama-sama ya. Siapa tadi namanya? Anas bin Malik. Kalau saya balik, Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Pengarang buku hadis namanya adalah Al-Muwatta. Tapi yang kita bahas bukannya Malik bin Anas. Yang kita bahas tadi siapa? Anas bin Malik. Yuk handphonenya segera disesuaikan dulu. Ikuti saya, kita baca satu kisah di hadis Sahih Al-Bukhari. Bareng-bareng ya. Ja'a, sama-sama yuk. Ja'a salah satu rohtin. Telah datang 3 orang. Telah datang 3 orang. Telah datang 3 orang ini kemana? Ila buyut, ke rumah-rumah. Buyut itu bentuk jamak dari kata baitun. Kalau baitun rumahnya artinya satu. Kalau rumah-rumah bahasa Arabnya tadi yaitu apa? Buyut. 3 orang telah datang ke rumah-rumah. Rumah-rumah siapa? Azwajin Nabi. Azwaj itu artinya adalah istri-istri. Bentuk jamak dari kata zaujah. Kalau zaujah bahasa Arab itu istrinya berapa? 1. Tapi kalau istrinya lebih dari 2, makanya tulisan Arabnya bukan zaujah, tapi tulisannya apa tadi? Azwaj. Coba ke tangan saya dulu yuk. 3 orang mendatangi rumah istri Nabi Muhammad. Yuk sama-sama ya. Ya Allah, yang benar semoga bisa berangkat umroh. Yang amin paling besar semoga umrohnya ada yang berangkatkan ya Allah. Sama-sama ya. 3 orang mendatangi rumah istri Rasulullah atau Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Yas'aluna an ibadatin Nabi.
Tujuannya 3 orang ini ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Tanyanya kepada yang terdekat dengan beliau. Dalam hal ini siapa tadi? Istri-istri. Bapak semuanya. Bapak ingin tahu bagaimana ibadah saya. Maka tanyanya kepada siapa yang terdekat dengan saya. Siapa itu? Enggak, bukan istri-istri. Satu aja istri. Tapi ada enggak ustadz atau kiai yang istrinya 2? Enggak, jangan bilang banyak. Ada enggak ustadz atau kiai yang istrinya 2? Dah, kembali lagi ya. Bapak ingin tahu bagaimana ibadah saya, tanya kepada yang terdekat dengan saya, yaitu apa? Siapa tadi? Bukan istri-istri, istri gitu ya. Ya Allah, ini yang nyender harusnya diruqyah kayaknya nih. Dah, kembali lagi. Falamma akhbaru faka'annahum taqaluha. Ketika diberitahu bagaimana ibadah Nabi dari istri-istri beliau, 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Kan diberitahu tuh bagaimana ibadah Nabi, maka 3 orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Nabi. Maka 3 orang satu sama lain merasa ibadahnya kurang dan dia satu sama lain saling berbicara. Ikuti saya ya, diabadikan dalam Sahih Al-Bukhari sama-sama. Kata yang pertama, ana ushollil laila. Yuk, kurang kompak. Sama-sama. Saya dulu. Ana ushollil laila. Ana itu apa? Oh, luar biasa bahasa Arab Bapak. Tahu arti kata dari ana. Kalau bahasa Arabnya kamu apa? Ente. Dah, sini lagi ya. Ana itu apa tadi? Ana ushollil laila abada. Karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Rasul, maka yang pertama mengatakan, mulai saat ini setelah sholat isya saya enggak mau tidur begadang, sholat sunnah sampai azan subuh. Sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh. Sekarang isya kalau tidak salah 7:30 lewat 2 menit. Benar ya? Selepas isya kurang lebih jam 8 dan subuh 4:30 lewat 7 menit kalau nggak salah. Benar ya? Yuk kita hitung ke tangan saya. Jam 8 malam selesai isya, jam 9, 10 malam, 11, 12, 1, 2, 3, 4, kurang lebih 8 jam setengah dia sholat sunnah karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Rasul. Ada enggak yang pernah mencoba sholat enggak putus dari setelah isya sampai azan subuh? Ada. Ini kisah nyata Bapak. Saya tinggal di Cepete. Ada tamu dari BSD. Maka tamu dari BSD ke rumah saya. Kemana tadi? Cepete. Dan dia cerita demi Allah, dia pernah sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh. Dia kerjakan setiap 2 rakaat salam dan dia tulis jumlah totalnya 250 rakaat. Tolong jawab ya sama-sama. Orang yang sholat sunnah enggak putus dari setelah isya begadang sampai azan subuh, kurang lebih dihitung waktu sekarang yaitu 8 jam setengah. Tolong jawab dong sama-sama. Menurut Bapak, kira-kira aja nih pakai logika, orang itu baik atau buruk? Ya Allah, yang benar semoga berangkat haji tambah rezekinya. Tadi judul kita apa judul kita? Ibadah. Apa Pak judul kita tadi? Ibadah yang mudah. Ibadahnya ringan, pahalanya. Yuk sama-sama, judul kita, tema kita ibadah ringan tapi pahalanya. Nah tadi ada yang sholat sunnah,
sepanjang malam yang tamu saya pernah mencoba dari BSD ke berapa rakaat tadi? Saya tanya bareng-bareng, orang itu menurut Bapak baik atau buruk? Tadi ada berapa orang semuanya? Astaghfirullahaladzim ya Allah. Yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi 3 orang. Ini baru berapa nih? 1. Sekarang giliran yang keberapa? 2. Karena merasa ibadahnya kurang. Ini Pak bukti hadisnya. Saya tidak mengada-ada, Sahih Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Maka orang yang kedua karena merasa ibadahnya kurang, dia mengatakan bareng-bareng ya, ana asumu dahro wala akulu abada. Maka dia berjanji seumur hidupnya di siang hari enggak mau makan dan minum. Dan dia berjanji seumur hidupnya puasa sunnah. Yuk sama-sama. Dia berjanji seumur hidupnya ngapain tadi? Puasa sunnah. Tolong jawab dong. Orang yang puasa sunnah tiap hari enggak mau makan dan minum seumur hidup, kira-kira baik atau buruk? Ya Allah mudahkan ya Allah. Orang yang puasa sunnah tiap hari nggak mau makan dan minum di siang hari seumur hidupnya sampai dia meninggal, kira-kira baik atau buruk? Tadi ada berapa orang tadi? 3. Yang pertama sholat sunnah sepanjang malam. Yuk ulangi ya. Yang pertama sholat sunnah sepanjang malam. Yang kedua puasa sunnah setiap hari. Dan yang ketiga, a'tazilun nisa afala atazawwaju abada. Mulai saat ini aku enggak akan dekati wanita dan aku berjanji seumur hidupku tidak akan menikah. Saya tanya, orang yang enggak mau menikah seumur hidup kira-kira menurut pandangan Bapak baik atau buruk? Kok yang ini serentak ya? Ya Allah, semoga depan saya yang belum dapat jodoh diberikan jodohnya ya Allah. Yuk sama-sama. Yang pertama sholat sunnah sepanjang malam. Yang kedua puasa sunnah setiap. Dan yang ketiga tidak mau. Ternyata 3 orang ini tiga orang ini ucapannya terdengar oleh telinganya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, diabadikan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan enggak mau tidur begadang sholat sunnah, dan kamu yang mengatakan setiap hari puasa sunnah, dan kamu yang mengatakan tidak mau. Maka Rasul mengatakan di hadapan 3 orang ini, wallahi inilah akhsyakum lillahi atqakum. Demi Allah aku adalah manusia yang paling taat ibadah di muka bumi. Yuk sama-sama. Siapakah manusia yang paling takwa atau paling taat ibadah di muka bumi? Jawabannya adalah Rasulullah enggak pernah begadang meskipun itu sholat sunnah. Nyambung enggak semuanya? Rasulullah enggak pernah puasa setiap hari. Beliau puasa setiap hari sebulan penuh hanya di bulan. Dan saya tanya, Rasulullah menikah apa tidak? Ustadz ada enggak yang enggak menikah? Enggak laku, astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang bilang enggak laku semoga tambah rezekinya, mudahkan urusannya, berangkat umrah dan haji Allah. Sama-sama. Nabi Muhammad enggak pernah sholat sunnah sepanjang, dan Nabi Muhammad enggak pernah puasa sunnah setiap. Dan saya tanya, beliau menikah apa tidak? Maka beliau di ujung hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah golongan umatku. Berarti 3 orang ini ibadahnya berlebihan. Bahasa Arab dan hadisnya sini bareng-bareng. Ghuluwun. Enggak pakai ghain. Ghuluwun. Coba ulangin Pak. Ghain lam waw domatain. Ghuluwun. Ulangin Pak. Nggak usah, gulwun, biasa aja sini. Gulwun, apa tadi? Maka kalau begitu janganlah kita sholat sunnah meskipun itu dikerjakan secara begadang, berlebihan. Janganlah kita setiap hari. Dan jika memang Allah kehendaki, maka hendaklah kita Tadi apa judul kita tadi? Ya Allah mudahkan ya Allah. Judul kita tadi apa Pak?
ibadah ringan tapi pahalanya tadi yang pertama apa? Sholat sunnah sepanjang malam yang tamu saya pernah mencoba. Ada nggak ibadahnya ringan pahalanya sama seperti sholat sunnah sepanjang malam? Ada. Yuk bareng-bareng. Rasul mengatakan sama-sama. Qala Rasulullah. Nah, Pak sama-sama dong Pak. Sejenak handphonenya yuk bareng-bareng yuk. Man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di musola? Tolong jawab dong. Di rumah masuk nggak? Jangan ragu. Di rumah masuk nggak? Maka kalau ada bapak nyiapkan musola di rumah, apakah hitungannya jamaah? Tanya, musola yang bapak bikin di rumah dikumandangkan azan 5 waktu nggak? Dan musola yang bapak bikin di rumah, muslimin, orang-orang muslim datang nggak ke situ? Kalau dua ini nggak dikumandangkan azan dan orang muslim nggak datang, maka hitungannya nggak berjamaah. Tadi bapak subuh di mana? Musola masuk nggak? Masuk. Bapak subuhnya? Allah. Maka masjid dan musola masuk. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Masjid atau di faka'annama qama kullal laili, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Hanya dengan bermodal sholat apa tadi? Subuh di mana? Masjid. Makanya besok dan seterusnya usahakan subuhnya jangan di rumah. Di mana subuhnya? Pahalanya sama dengan tamu saya yang sholat sunnah sebanyak ibadahnya ringan, pahalanya atau cerdas dalam beribadah. Yuk sama-sama. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam? Ada, yaitu subuh. Di mana? Kedua. Pak, angkat suaranya ya. Ikuti saya yuk, sama-sama. Bareng-bareng ya. Suratnya 20 Toha, ayatnya 132. Bareng-bareng ya. Wa mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Bareng-bareng ya. Perintahkan keluargamu untuk dan bersabarlah dalam mengerjakan. Maka ketika itu dapat saya pahami, ternyata kita sabar bukan hanya menghadapi ujian dan musibah. Dalam sholat pun kita harus sabar. Bareng-bareng. Sholat itu musibah apa ibadah? Makanya harus sabar. Benar enggak? Nikah ibadah apa musibah? Ibadah. Maka harus banyak. Makanya menghadapi istri. Tadi saya baca Bapak Ibu, wasbir apa wastobir? Enggak, jangan ragu. Di ayat itu wasbir apa wastobir? Wastobir. Wasbir, wastobir. Siaran tangan saya ya. Saya ulangi. Wasbir, wastobir. Yuk, 1, 2, 3. Wasbir. Wasbir. Ini apa? Wasbir. Ini artinya sama-sama sabar. Kalau wasbir artinya sabar, kalau wastobir artinya benar-benar ekstra sabar. Berarti kalau begitu lebih gede mana pahalanya, wasbir apa wastobir? Maka Bapak menghadapi ustadz yang model begini depan Bapak, wasbir apa wastobir? Saya pun ngadepin Bapak, wastobir. Bisa dipahami semuanya ya? Saya udah nggak kesini setahun setengah lebih, hampir 2 tahun. Hah? Bener apa enggak? Saya hari ini sebenarnya ada acara di XR Sabang. Saya izin sama pengurusnya, saya rindu dengan Al-Badar. Alhamdulillah ketemu lagi. Allahu Akbar. Dulu saya 10 tahun di sini sejak tahun 2013. Masih Pak Jailani, Pak Edi Sumantri, benar ya? Pak Edi Sumarna, Masya Allah, semoga panjang umur sehat ya. Sampai mana tadi? Edi Sumarna bukan. Apa tadi namanya tadi? Iya bareng-bareng. Kalau ini namanya wasbir, yang ini namanya jam 1 kurang 4 menit.
Cukup apa terus? Barang-barang bisa ngatur Allah enggak? Enggak, jangan genak. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur ustadz? Cukup apa terus? Sama-sama yuk. Fokus dulu terakhir. Fokus dulu ya. Bapak tadi dari ruangan kantor ke sini kaki jalan injek tanah enggak? Masya Allah, Bapak bilang enggak, Bapak ngambang. Wastobir ya Allah, wastobir ya Allah. Saya tanya Bapak tadi dari ruangan kantor, sini fokus dulu handphone sejenak ya. Bapak dari ruangan kantor ke sini, tadi kaki jalan injek tanah apa enggak? Pak siapa namanya Pak? Malik, penjaga neraka. Ya, Pak Malik. Kok ini Pak Irfan. Pak Irfan dan Pak Malik tadi dari ruangan kantor ke sini kaki jalan injek tanah enggak? Ya udah, tadi sepatu Bapak ke sini injek tanah enggak? Aspal, saya dengar pojokan. Udah sini semuanya. Tadi sendal, sepatu, ban motor, ban mobil, ban sepeda. Tadi kesini nginjek tanah, peluran, aspal, coran, granit, marmer apa enggak? Jangan marah ya Allah, jangan marah ya Allah. Injek apa enggak? Ini saya ngadepinnya was. Ini apa wastobir? Suratnya Yasin ayatnya 12. Yuk bareng-bareng. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ini bareng-bareng. Wa asarahum. Setiap bekas yang kita udah, ini kalau saya bikin injak ya Bang Irfan. Setiap bekas yang udah kita, maka itu nanti akan jadi saksi dan penolong kita di hari kiamat. Ini bareng-bareng ya. Ini kaki, ini aspal. Sama-sama. Ini. Wastobir. Ini apa nih? Ini apa ini? Kaki, ini apa? Kesini pandangannya yuk. Sini. Injek aspal, ngelangkah lagi ke berikutnya. Ada apa ini? Bekas. Nanti ada aspal, ada bekas. Nanti Bapak bisa ngelihat surat Yasin ayat 12 di mana bumi kita. Maka di situ akan jadi saksi zahiban warojian, baik pergi maupun. Maka kalau begitu saya di sini, saya tadi dari kajian di Kuningan, Rasuna Said. Maka saya di sini, Pak Irfan di sana, Bapak Malik di sana. Maka insya Allah lantai Masjid Al-Badar akan jadi saksi kita di hari kiamat. Allahu Akbar. Maka kalau Pak Malik dengerin tausiahnya depan saya nih, beliau sambil nyender. Maka saksinya 2, lantai sama senderan. Tapi demi Allah saya nggak mengada-ada. Di Cililitan ada orang meninggal sedang pengajian duduknya nyender. Antara maghrib sampai isya. Makanya yang nyender hati-hati. Pas Pak jam 1. Padahal belum yang kedua tuh. Belum yang ketiga. Entah kapan teruskan lagi ya. Yang menghubungi saya Pak. Bukan. Yang menghubungi saya Pak siapa ya namanya ya. Zaman dulu masih udah pada ini ya. Ganti pengurus ya. Pak Budi Jafar. Ya, semoga bisa nambah silaturahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Siapa nama sahabat Nabi yang mengabdikan dirinya di rumah Rasul selama 10 tahun? 3 orang ini sholat sunnah sepanjang malam, puasa sunnah tiap hari, nggak mau menikah, disukai Nabi apa tidak? Masya Allah. Ada nggak amal ibadah ringan, pahala seperti sholat sunnah sepanjang malam? Ada, yaitu mengerjakan sholat. Tapi dikerjakan. Apa bedanya wasbir dengan wastobir? Kalau wastobir, setiap langkah kaki akan jadi. Dan terakhir, apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi